baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Semua sehat, amin.
kiamat besar. Kiamat besar itu seperti apa? Belum pernah terjadi ya. Itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat kubro. Hanya Allah yang tahu. Kiamat kubro itu ditandai dengan ditiupnya nanti sangkakala. Seperti cirinya lagi, matahari terbit dari barat. Banyak ya. Nah, kiamat kubro itu kapan terjadinya, Bu? Tidak ada yang tahu. Kiamat kecil aja tidak ada yang tahu terjadi ya, apalagi kiamat kubro. Coba ada yang mau tanya tidak tentang kiamat? Alia mau tanya tidak? Kapan hari akhir itu terjadi? Nah, kapan kira-kira hari akhir itu terjadi? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Siapa lagi yang mau tanya? Andika mau tanya ya, silakan. Mengapa kita tidak tahu kapan terjadinya hari akhir? Mengapa kita tidak tahu? Ya, tidak ada yang tahu ya nak ya kapan terjadinya hari akhir. Makanya karena itu kira-kira kita sudah melihat kejadian gempa kemarin. Kita takut tidak? Takut tidak mengalami seperti itu. Makanya dengan percaya dengan hari akhir kita harus mempertebal iman kita. Percaya kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Coba masih ingat nggak? Amantu billahi, iman kepada Allah. Kedua, wa malaikatihi, artinya iman kepada malaikat. Ketiga, wa kutubihi, artinya iman kepada kitab Allah. Keempat, apa? Wa kutubihi wa rusulihi, artinya kita harus percaya kepada Rasul Allah. Kelima, wal yaumil akhiri, artinya kita percaya kepada hari akhir. Berarti beriman kepada hari akhir itu adalah iman yang rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima. Pinter. Coba Ibu tanya lagi, kenapa kita harus beriman pada hari akhir? Karena dengan kita beriman pada hari akhir, kita akan takut melakukan kesalahan ya. Kita akan melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan. Tujuan kita pelajari pelajaran ini yang pertama, dengan mempelajari pelajaran ini tujuan kita adalah melalui pemaparan video nanti kalian dapat membenarkan adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Rukun iman yang keberapa tadi? Yang kedua. Melalui video kalian akan menunjukkan sikap jujur, suka menolong sebagai implementasi pemahaman adanya hari akhir itu. Dengan video nanti kalian akan bersikap jujur, tolong menolong ya. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan adanya makna hari akhir dengan benar. Nanti kalian mengadakan diskusi dan kalian dapat mempercayai hari akhir dengan benar. 5. Melalui diskusi peserta didik dapat mempraktekkan sifat jujur sebagai implementasi beriman kepada Allah sebagai akhlak mulia. Tahu tidak akhlak mulia? Tahu ya. Nah, sekarang Ibu tampilkan sebuah video. Ini video pembelajaran tentang hari akhir ya. Kalian cermati, nanti kalian diskusikan. Nah, silakan simak video pembelajaran tentang hari akhir ini ya. Kabar anak-anak kelas 6 yang
kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Subhanallah. Anak-anak yang soleh dan soleha, tahukah kalian pada hari itu manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama hidup di dunia ini. Baik atau buruknya amal perbuatan manusia selama di dunia akan ditimbang dan diperhitungkan. Jika amal kebaikan lebih banyak dari amal keburukannya, maka surga yang akan menantinya. Namun jika amal keburukannya lebih berat dari amal kebaikannya, maka balasannya adalah neraka. Anak-anakku, kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro, artinya kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Tahukah kalian kiamat sugro itu? Kiamat sugro atau biasa disebut kiamat kecil adalah hancurnya sebagian alam di sekitar kita. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di muka bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Berikut ini adalah beberapa contoh kiamat sugro. Contoh kiamat sugro yang pertama yaitu kematian seseorang. Ketika ada orang yang meninggal dunia, itu merupakan contoh bahwa kiamat sugro telah terjadi kepada orang tersebut. Kemudian, contoh yang kedua adalah terjadinya kebakaran dan lain-lain. Anak-anak yang soleh dan soleha, masih ingatkah kalian pada kebakaran yang pernah terjadi di sekitar kita, seperti kebakaran yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang? Nah, berita tersebut sering kita lihat ada di televisi, yaitu tepatnya pada bulan September 2022 ini. Kebakaran melanda di wilayah ibu kota dan sekitarnya selama 2 pekan terakhir. Kebakaran terjadi karena korsleting listrik hingga kelalaian seseorang. Mereka mendapat kerugian yang banyak dan trauma yang sangat mendalam. Kemudian, seperti bencana gempa bumi. Gempa bumi termasuk kiamat sughro atau kiamat kecil. Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi di Palu, beberapa jalan belah menjadi 2, membuat kita semakin yakin bahwa kiamat kubro itu pasti akan terjadi, seperti tsunami, tanah longsor, banjir, dan gunung meletus. Semua itu menggambarkan kiamat sughro, dan kiamat kubro pasti akan datang. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya lagi, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dengan dahsyatnya, sehingga tidak ada satupun kala itu makhluk di bumi ini yang masih hidup. Tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi ya anak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Meski demikian, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kiamat pasti terjadi.
karena mempercayai terjadinya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat, semua manusia dan makhluk lainnya akan meninggal. Manusia akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Baiklah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi, dengan mempelajari materi ketika bumi berhenti berputar, yaitu tentang hari kiamat, hendaknya kita yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Marilah kita perbanyak amal kebaikan selama hidup di dunia ini. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, jangan lupa belajar di rumah ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video yang telah kalian amati. Setelah ini tugas kalian adalah melakukan diskusi kelompok. Tahu kan diskusi kelompok? Tahu ya. Setelah kalian cermati videonya, kalian amati apa yang berkaitan dengan peristiwa hari akhir dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Permasalahan apa? Misalnya, kalau kalian beriman pada hari akhir, berarti apa yang harus kalian lakukan? Ini LKPD-nya, ya, sudah ibu bagi. Tolong diskusikan dengan kelompoknya ya. Silakan kalian diskusi dulu. Diskusikan dulu. Enggak gitu juga kali. Semua namanya diskusi ya. Kelompok 1 silakan didiskusikan. Diskusikan perintahnya ya. Silakan teman yang lain. Apa perintahnya? Mengamati setelah kalian mengamati video tadi. Silakan diamati. Nah, ini kan ada pertanyaan di LKPD kalian. Amatilah sebuah video yang disediakan guru. Silakan, apa yang dilakukan setelah mengamati video? Apa kira-kira yang kalian lakukan setelah mengamati video tadi? Ya, silakan diskusikan sama teman-temannya. Kan ketuanya ya? Ya, diskusikan ya, kan ya? Ya, diskusikan ya. Cari jawabannya apa? Kalian melakukan diskusi. Silakan anak-anak coba kelompok 1 silakan mempresentasikan. Ayo Afgan maju. Yang pertanyaan pertama. Hasil diskusi kamu. Sini maju sini Afgan. Bacakan hasil diskusi kalian tadi ya. Ayo baca. Ya, apa hasil diskusinya? Setelah mempelajari materi hari akhir, hendaknya dapat meyakini terjadinya hari akhir pasti akan datang. Sikap yang harus kami lakukan yaitu A. Selalu berusaha lebih baik. B. Bersikap jujur seperti tidak mencontek. C. Tidak iri terhadap nikmat orang lain. D. Bersikap rendah hati. E. Hormat kepada orang tua, guru, kepada siapapun yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Nah, kasih aplaus kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Siapa ketuanya Alia? Maju Alia. Setelah mempelajari materi
tua, guru, kepada siapapun yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih baik, yang lebih kecil. Ya sudah, kasih aplaus kelompok 4. Biar nggak ngantuk, terus semangat. Setelah kalian menonton video, setelah kalian melakukan diskusi, coba intinya tadi apa? Coba intinya adalah kita harus mempercayai hari akhir. Kita implementasikan peristiwa iman kita kepada hari akhir itu dengan cara apa? Coba dilihat tadi. Bersikap bersikap apa? Ya, berusaha lebih baik. Yang B, rendah hati, artinya jujur, tidak mencontek ya. Kalau di sekolah tidak boleh mencontek. Seterusnya, ya, tidak iri terhadap nikmat orang lain. Selanjutnya apa lagi? Ya, rendah hati, menghormati orang tua, guru dan orang yang lebih tua, serta menyayangi orang yang lebih kecil. Ya, udah paham belum? Paham tadi tentang pelajaran hari akhir? Ya, nanti ibu kasih tugas ya LKPD di rumah, dikerjakan ya di rumah, tanda tangan orang tua. Nah, baiklah, pelajaran kita coba dari pelajaran yang telah kita lakukan tadi, coba kita simpulkan bersama-sama. Ya, kesimpulannya. Yang pertama apa? Coba kesimpulannya. Yang pertama, ya apa coba? Bareng-bareng. Ya, hari akhir adalah hancurnya seluruh alam semesta. Yang kedua, Hari akhir terbagi menjadi dua. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi. Kiamat kubro yaitu kiamat besar, seluruh alam hancur ditandai dengan ditutupnya terang dan sangkakala oleh malaikat Israfil. terus nomor selanjutnya apa lagi? Baca bareng-bareng. Percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang Ya, percaya kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Ya, kiamat sugro, termasuk rukun iman yang keberapa? Nah, contoh kiamat sugro apa? Gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan kematian. Kalau kiamat kubro, tiupnya sangka matahari terbit dari barat kecilnya. Dengan mempercayai kepada hari akhir, sikap yang harus kita lakukan apa tadi? Bersikap jujur, tidak mencontek ketika ulangan, tidak iri dengan nikmat orang lain, saling menghormati dan menghargai. Udah paham belum? Udah paham? Itu tadi kesimpulannya. Nah, ini nanti ada LKPD, kalian kerjakan di rumah ya. Setelah kalian kerjakan nanti minta tanda tangan